Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Bagi para rekan, sahabat, kakak, dan adik semua, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Media Pahlawan kali ini akan membahas salah seorang pahlawan negara kita yang bernama Ari Frederick Lasut, pejuang Tondano, ahli geologi dan pertambangan. Sesosok mayat ditemukan di daerah Pakem, sekitar 7 km di sebelah utara Yogyakarta, tanggal 7 Mei 1949. Ia tidak meninggal secara wajar. Terdapat luka-luka bekas tembakan pada tubuhnya. Betapa terkejutnya orang-orang setelah mengetahui siapa jasad yang membujur kaku itu. Ari Frederick Lasut, salah seorang dari sedikit ahli geologi dan pertambangan yang dimiliki Indonesia. Frederick Lasut dilahirkan di desa Kapataran, Minahasa, Sulawesi Utara pada 6 Juli 1918. Ayahnya bernama Darius Lasut yang berprofesi sebagai guru dan ibunya bernama Ingkan Supit. Frederick Lasut seringkali berpindah tempat tinggal sehingga sekolahnya pun ditempuh di kota yang berbeda. Uniknya lagi, konsentrasi studinya juga berbeda sebelum akhirnya berkecimpung di dunia geologi dan pertambangan. Pendidikannya dimulai di HIS Tondano pada 1924. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah guru di HIK Ambon hingga lulus pada 1933. Ia terpilih untuk melanjutkan sekolah ke HIK Bandung. Setahun kemudian, Frederick Lasut memilih pindah ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan di AMS. Ia lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta yang hanya dijalaninya selama setahun mengingat ketiadaan biaya. Ia kemudian bekerja di Departemen van Economische Zaken atau Departemen Urusan Ekonomi pada tahun 1938. Pada tahun 1939, Frederick Lasut mendapat beasiswa dari Dinas Pertambangan sehingga ia bisa bersekolah lagi di Technische Hogeschool atau THS di Bandung. Namun studinya kembali terhenti karena masalah dana. Ia kemudian mengikuti kursus di Asisten Geologen Kursus atau kursus asisten geologi di kota yang sama yang diselenggarakan oleh Diens van den Mijnsbouw atau Jawatan Pertambangan pada tahun ajaran 1939 sampai 1941. Setelah menyelesaikan kursusnya, Frederick Lasut kemudian memulai karirnya sebagai geolog pada 12 Februari 1940. Ia tetap bekerja sebagai asisten geolog pada masa pendudukan Jepang, di mana Jawatan Pertambangan telah diubah namanya menjadi Sangyobu Chistitsuso Chaso yang tetap berlokasi di Rembrandtstraat, Bandung. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Frederick Lasut, Ali Tirto Suwiryo, Suno Sumo Susastro, Syamsu M. Bahrun, dan rekan-rekan sejawat lainnya berjuang melakukan pengambil alihan kantor Sangyobu dari penguasa Jepang. Sangyobu kemudian diubah menjadi pusat jawatan tambang dan geologi. Frederick Lasut kemudian menjadi salah satu dari 7 anggota Dewan Pimpinan merangkap kepala laboratorium. Beberapa saat kemudian ia menjabat kepala pusat sekaligus merangkap sebagai kepala bagian perusahaan. Frederick Lasut turut berjuang melawan pasukan Belanda yang kembali datang ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu. Seraya berjuang, ia memimpin pusat jawatan mengungsi dari satu tempat ke tempat lain selama 4 tahun dari tahun Desember 1945 hingga Desember 1949. Kantor pusat jawatan pertama kali dipindahkan dari Rembrandtstraat
ke Jalan Braga nomor 3 dan 8 Bandung pada Desember 1945. Kantor lalu dipindahkan lagi ke Tasikmalaya dan Solo di Maret 1946, kemudian ke Magelang pada September 1946, hingga akhirnya tercerai-berai ke beberapa desa yaitu Borobudur, Muntilan, Dukun, dan Serumbung pada Oktober 1947. Pusat jawatan akhirnya terhimpun kembali di Yogyakarta pada November 1947. Meski dalam suasana perang, Frederick Lasut beserta Sunu Sumo Susastro berhasil membuka Sekolah Pertambangan Geologi Tinggi (SPGT), Sekolah Pertambangan Geologi Menengah (SPGM), dan Sekolah Pertambangan Geologi Pertama (SPGP) di Magelang, Jawa Tengah. Dengan pemahaman dan pengetahuannya yang tinggi perihal pertambangan dan geologi, ia pun menjadi incaran Belanda. Belanda lalu mengajaknya bekerja sama, namun dengan tegas ditolak. Ia tetap bersikukuh dengan itu, sekalipun ditawari jabatan yang tinggi dan gaji serta fasilitas yang sangat memuaskan. Penolakan Frederick Lasut membuat Belanda murka. Lelaki Tondano itu pun diculik polisi militer Belanda pada tanggal 7 Mei 1949 dan dibawa ke utara Yogyakarta. Di Pakem, riwayat hidupnya berakhir setelah senapan polisi militer Belanda memuntahkan peluru ke tubuhnya. Frederick Lasut meninggal dalam ketegarannya selaku anak bangsa yang tidak bersedia sedikitpun bekerja sama dengan penjajah. Pengabdiannya pada bangsa dan tanah air tidak bisa digantikan dengan uang dan jabatan, maupun imbalan fasilitas mewah seperti yang dijanjikan Belanda. Jenazah pejuang Tondano itu kemudian dimakamkan di pekuburan Kintelan, Yogyakarta, di sebelah makam istrinya, Nike Maramis, yang telah lebih dulu meninggal pada Desember 1947. Atas jasa dan pengabdiannya yang luar biasa bagi bangsa dan negara, Ari Frederick Lasut dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 012-TK-tahun 1969 pada tanggal 20 Mei 1969. Rekan-rekan dan adik-adik sekalian, demikian kisah dari salah seorang pahlawan kita yang bernama Ari Frederick Lasut. Semoga menjadi contoh bagi kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih.